Ya, sebenarnya ini ada satu pertanyaan sih, kenapa orang tua tuh harus harus memondokkan anaknya gitu. Kenapa sekolah itu harus di pondok pesantren gitu. Nah, ternyata banyak jawabannya itu tergantung kondisi orang tuanya. Ada yang memiliki alasan karena di pondok itu sudah aman, sudah nyaman. Sudah pondok itu merupakan lingkungan yang baik, lingkungan yang baik, agamis, otomatis anaknya diproses untuk jadi orang yang agamis juga, paham agama, paham adab, paham ilmu-ilmu agama. Itu orang tua merasa nyaman. Daripada di rumah misalnya, itu ternyata bimbingan agamanya kurang, ilmiahnya kurang, kemudian mungkin kalau bahasa sekarang ya bergaulnya dengan HP. Nanti kecanduan HP, nonton yang tidak baik, kemudian eh, dia kecanduan game, sering main game dan lain sebagainya. Atau kalau tidak ada itu, dia ternyata bergaulnya dengan orang-orang lingkungan yang kurang baik, ya. Mungkin ada yang main kartu, ada yang sering nonton di luar, kemudian banyak ya kejadian-kejadian yang tidak baik atau lingkungan yang menjadikan anak itu tidak baik, ya. Sehingga tatkala orang tua memasukkan ke pondok pesantren, dia merasa aman, merasa nyaman karena sudah mendapatkan lingkungan yang tepat. Ini versi sebagian orang tua. Ada juga orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena tujuan utamanya adalah ingin mendalami ilmu agama, agar anaknya menjadi soleh, solehah, agar anaknya memahami ilmu-ilmu agama, baik urusan fikihnya, akidahnya, bahasa Arabnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu karena ingin tahfidnya, ingin anaknya menjadi hafid. Ada juga ingin bahasa Inggris, bahasa Arabnya juga baik, karena di pondok pesantren biasanya melakukan komunikasi dengan bilingual, ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan bahasa daerah, bahasa Indonesia itu tidak dipakai. Ya, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ini. Ada juga yang beralasan bahwa pondok pesantren itu merupakan lingkungan yang Islami, suasana Islami, sehingga cocok untuk pendidikan adab di pondok pesantren. Sehingga orang tua masukkan anaknya ke pondok pesantren. Kemudian teman-temannya juga soleh solehah gitu ya. Jadi tidak mungkin di pondok pesantren itu ada orang yang tidak beradab. Ya, semuanya itu orang-orangnya beradab karena diberikan ilmu tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam. Nah, gitu. Kemudian ada juga yang berharap bahwa anaknya ketika masuk pondok itu dapat beribadah dengan teratur, dari mulai sholat duhanya atau mungkin bangun subuh, kemudian sholat tahajud, kemudian qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh berjamaah, baca Quran, kemudian sholat duha, terus sampai malam lagi itu tertata dengan baik, teratur urusan ibadahnya gitu. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa di pondok pesantren itu diajari ilmu agama oleh ahlinya, ya, oleh ahlinya, yaitu oleh kiai atau para ustadz-ustadz yang paham dengan bidangnya masing-masing. Ada ustadz yang paham dengan fikih, ada ustadz yang paham dengan tafsir, ada ustadz yang ahli di bagian qiraat, ada ustadz yang ahli di bagian bahasa, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini juga merupakan tujuan dari masing-masing orang tua atau niatan awal orang tua atau harapan agar anaknya berubah tatkala di pondok pesantren gitu. Nah, orang beranggapan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan terbaik. Ya. Eh, nah ini apa istilahnya itu lembaga pendidikan terbaik ya, atau status ini atau label label ini ternyata melenakan beberapa orang tua atau beberapa pihak ya, diantaranya orang tua, banyak yang terlena dengan adanya label bahwa pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan terbaik. Ya. Sehingga dengan terlenanya itu orang tua seakan-akan tidak perlu lagi mengawasi pendidikan anaknya selama di pesantren. Karena tadi sudah ada jaminan lembaga pendidikan terbaik, labelnya saja sudah bagus.
terbaik, diawasi selama 24 jam. Gitu. Sehingga dengan label ini banyak orang tua yang loss of control. Jadi tidak memperhatikan lagi bagaimana perkembangan anak ketika di pesantren. Orang tua dia hanya masukkan anaknya ke pondok pesantren, kemudian memberikan jajan tiap bulan, membayar SPP. Setelah itu sudah seakan-akan tidak ada lagi tanggung jawab, gitu. Tidak ada lagi tanggung jawab. Ya. Tidak menanyakan bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana pergaulannya, dengan siapa dia bergaul, bagaimana kondisi orang tuanya, bagaimana hafalan Qur'annya, gitu. Ini tidak pernah ditanya. Juga bagaimana persepsi teman-temannya terhadap anaknya itu. Ya. Karena untuk mendapatkan informasi yang baik tentang anak itu bisa ditanyakan pada orang gurunya, wali kelasnya, atau teman-temannya, gitu. Jangan sampai mengambil informasi dari satu pihak saja, gitu. Itu tidak adil, ya. Tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang anak kita. Jadi harus banyak informasi. Nah, kemudian tidak semua di pondok itu merupakan orang soleh. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa orang yang masuk pondok pesantren ini banyak macamnya, banyak latar belakangnya. Ada yang ternyata di rumahnya broken home, dimasukkan ke pondok pesantren agar tertata dengan baik atau agar tidak terkena efek dari broken home-nya itu. Nah, kemudian ada juga yang ternyata orang tuanya ingin agar anaknya mendapat lingkungan yang baik, tapi dia tidak mau mengurusnya, sehingga cukup dimasukkan pondok pesantren, setelah itu ditinggal. Ada juga kejadian seperti itu ya. Kemudian juga ada yang dia memang orangnya sudah di luarnya sudah kecanduan musik atau kecanduan minuman, sudah kecanduan ini itu, kemudian ingin bertobat masuk ke pondok pesantren. Nah, ini kan secara tidak langsung dia tetap sedikit banyaknya akan bawa virus terhadap lingkungan di dalamnya. Kalau dia kuat dan mau mengikuti lingkungan yang baik, maka dia akan jadi baik. Tapi kalau dia ternyata dominan, nah, kalau ternyata dia itu dominan, maka justru itu akan bawa efek buruk, kebiasaan buruk menjadi virus di pondok pesantren, gitu ya. Itu jadi. Itulah karena percampuran antara orang baik dan orang buruk ya, di pondok pesantren, itulah yang perlu kita awasi supaya anak kita tidak terkena virus-virus pendidikan. Kemudian pondok juga tidak menjamin kesolehan anak. Pondok itu semuanya rata-rata mereka berusaha untuk memberikan nilai-nilai ilmiah, memberikan ilmu, memberikan bagaimana hidup dalam hidup yang islami, bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari itu diterapkan. Adapun nanti misalnya ada anak setelahnya dia baik dan tidaknya itu tergantung kondisi anaknya sendiri, dengan bergaul dengan siapa, berapa banyak ilmu yang diamalkan, itu kembali ke masing-masing individunya. Jadi pondok pesantren itu tidak menjamin kesolehan, tapi memberikan dasar, memberikan bekal untuk menjadi anak yang soleh. Gitu.